Baik, kita mulai sabar ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kita harus minum obat? Supaya sembuh. Berarti sepahit apapun obat yang kita minum, karena kita ingin sembuh, maka kita tetap telan nggak? Kenapa ditelan? Karena saya sadar obat ini menyembuhkan saya. Paham? Sekarang saya tanya, kenapa kita harus sabar? Bukan supaya sembuh loh. Nah, yang pertama, supaya ditolong Allah. Berarti kalau nggak sabar, nggak ditolong. Bapak Ibu itu ketika punya masalah, sabar atau kadang-kadang nggak sabar? Iya, saya tanya ya. Bapak Ibu selama ini kadang-kadang ketika punya masalah itu sabar atau nggak sabar? Sering nggak sabar, Ustaz. Tapi ingin ditolong. Ya. Tapi nggak sabar. Ya. Kira-kira bakal ditolong nggak? Nah, itu tahu. Jadi kalau ada masalah kita, terus kita sampai sekarang belum ditolong-tolong, ini masalahnya ternyata sikap kesabaran kita. Makanya ini kita akan belajar sabar. Jadi kenapa kita harus sabar? Satu, agar ditolong oleh Allah. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Innallaha, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Bapak Ibu bersama Allah, doa dikabulkan ya? Nah, ini yang saya pakai Bapak Ibu waktu saya ingin naik haji waktu itu. Ya, 2022 saya mau daftar haji, antrian 35 tahun. Bisa dibayangkan antrian 35 tahun, usia saya 45 Pak. 45 tambah 35, 80. Udah nggak masuk akal segala ini. Gimana? Tapi saya yakin kalau doa saya dikabulkan, kira-kira Allah akan panggil haji nggak? Panggil. Meskipun secara logika harusnya nunggu 35 tahun. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya praktekkan. Apa? Saat berdoa dalam keadaan sabar. Waktu itu ada kejadian, nanti saya share bagaimana caranya. Pas kejadian itu saya praktekkan. Ya Allah, saya terima. Kalau sabar tuh hati itu tenang Pak. Bu. Saya terima, lalu saya mohon, saya ingin naik haji. Tapi kalau bisa jangan antri. Kalau antri usia saya 80. Akhirnya doa saya dikabulkan nggak? Gara-gara sabar, doa saya dikabulkan Pak. 2024 saya naik haji. 2025 saya juga naik haji. Jadi berturut-turut. Gara-gara apa? Doanya dikabulkan. Kenapa doanya dikabulkan? Innallaha ma'as sabirin. Kita praktekkan sekarang. Jadi sabar yang benar itu yang kedua, doanya dikabulkan. Berarti kalau sekarang doanya belum dikabulkan, pasti belum sabar. Berarti sabar ada batasnya nggak? Kenapa tidak ada? Karena kita ingin ditolong Allah. Karena kita ingin doa kita dikabulkan. Dan yang terakhir, meskipun masih banyak ya. Kenapa sabar itu merupakan kewajiban seorang muslim? Surat 3 ayat 142. Silakan. Surat 3 ayat 142. 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini Allah nanya kepada siapa? Manusia. Bapak Ibu ingin masuk surga? Nanti dulu kata Allah. Karena ada syaratnya. Apa syaratnya? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Syaratnya apa? Sabar. Bapak Ibu sudah sabar? Belum, tapi ingin masuk surga. Tapi belum sabar. Terus mau pakai jalur mana? Orang dalam? Ordal. Kemarin saya ngisi di mana ya? Bukan, di Bandung kalau nggak salah. Gini. Di Bandung. Dia bilang gini, Ustadz, saya tuh kesal sama suami saya. Kenapa kesal?
suami saya tanpa sepengetahuan saya, dia nikah dengan istri yang kedua. Karena saya saking kesalnya, saya suruh dia cari istri ketiga. Saya bilang, ada ya orang kayak gini. Ibu luar biasa sekali, saya bilang. Di mana ya? Di Bandung mungkin ya, satu ya. Pokoknya ibu ini serius. Mukanya serius, nggak bercanda dan memang benar. Loh, jadi gimana? Daripada saya kesal ke istri kedua, saya suruh nikah saja ke istri ketiga. Nah, iya. Akhirnya dia istrinya 3, Pak. Saya insya Allah belum berani. Terus apa yang terjadi? Terus sekarang yang ibu rasakan apa? Yang sekarang saya rasakan, saya kadang-kadang masih suka kebayang ketika suami saya giliran ke istri kedua, ketiga. Loh, ngapain dibayangin, saya bilang. Iya, tetap nggak bisa. Jadi dia tuh cuma minta saran saya, apa yang harus saya lakukan supaya pikiran begini tuh bisa menghilang. Kan dia tuh inginnya begitu. Akhirnya, yaudah pokoknya saya udah ikhlas. Kemarin waktu istri kedua jengkel, setelah istri ketiga dia jadi nggak jengkel. Karena maksudnya ada makin banyak menurut dia, udah lebih fair-fairan kan gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ini pelajarannya bukan masalah tiganya ya Pak ya, bukan masalah tiganya, ini bukan. Dia cuman ngomong gimana caranya supaya hati ini bisa menghilangkan rasa untuk kekesalan kepada suaminya itu. Jadi saya tanya nih, Bapak Ibu bisa nggak mengatur rasa dalam diri kita? Bisa nggak? Oh, besok saya ingin bahagia, besok saya ingin khawatir, bisa nggak mengatur rasa itu? Nggak ada yang bisa Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengatur rasa, orang bahagia semua dong. Berarti apa? Suka tidak suka, Allah akan memberikan rasa itu 2, rasa khawatir atau rasa tenang. Begitu ya? Nah, pertanyaan saya, kalau Allah ngasih rasa tenang, ibu mudah nggak menerimanya? Kalau rasa khawatir, memang bisa ditolak. Nah, ingat Bapak Ibu, mau khawatir mau tenang, harusnya tugas kita tuh menerima masalah tersebut atau menolak masalah itu. Tenang, khawatir itu semua dari Allah. Kalau tenang berarti sinyal kita benar dalam menjalani ujian hidup. Tapi kalau khawatir berarti sinyal itu salah. Meskipun Bapak Ibu sholat, tapi kalau khawatir itu salah. Jadi Allah ngasih rasa tenang, Allah ngasih rasa khawatir itu maksudnya agar Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu itu benar atau salah. Dan dua-duanya ternyata harus diterima, bukan berusaha dihilangkan. Nah, si ibu itu kenapa malah makin kepikiran? Karena si ibu ini pas dikasih rasa kepikiran suaminya, dia berusaha menghilangkan. Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau dikasih rasa khawatir sama Allah, diterima. Ya Allah, nggak apa-apa saya terima. Rasa khawatir yang kau berikan saya terima. Terima dulu. Setelah diterima baru Bapak Ibu mohon, angkat ya Allah rasa khawatir ini, bukan dihilangkan. Orang overthinking, jamaah-jamaah saya yang Gen Z itu, overthinking, anxiety yang begitu-begitu Bu, itu dia berusaha menghilangkan, yang akan hilang. Karena namanya soal ujian dari Allah itu harus diterima, bukan dihilangkan. Mungkin nggak kita menghilangkan soal lulus ujian? Nggak bisa. Jadi nanti ketika Allah ngasih rasa khawatir kepada kita, Bapak bilang, ya Allah saya terima. Saya ikhlas dengan rasa yang kau berikan. Nah si ibu itu saya ajarin gitu. Pokoknya ibu terima kekesalan kepada suami, rasanya memang masih muncul, nggak apa-apa. Setelah diterima baru Bapak Ibu mohon, angkat. Tapi ya Allah rasa kekesalan ini. Insya Allah nanti Allah angkat. Tapi dasarnya harus menerima dulu. Dari mana dasar ayatnya? 94 ayat 1 sampai 3. Jadi di situ Pak. Jadi orang tuh banyak yang salah, mereka berusaha menghilangkan, nggak bisa ya, diterima, jangan dihilangkan, nggak bisa. 94 ayat berapa? 94 ayat 1 sampai 3. Level Nabi Muhammad saja tidak bisa mengatur rasa soalnya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Nah, yang melapangkan siapa? Allah, berdasarkan sikap kita ridho dulu dengan rasa yang Allah berikan. Terus?
Dan kami pun telah menurunkan beban darimu, Tuh, siapa yang menurunkan? Allah. Terus? yang memberatkan punggungmu. Jadi semua rasa mau khawatir, mau tenang, itu tolong diterima dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan dilawan, hati-hati. Jujur Ibu, kalau dapat rasa khawatir, kalau rasa emosi, biasanya diterima atau dilawan? Nggak bisa. Bapak Ibu harus menerima. Bisa ya? Nah, saya bilang ke si ibu itu, Bu, nanti kalau tiba-tiba di pikirannya muncul si pikiran suaminya ke istri kedua kali itu, ibu praktek menerima dulu. Nah, terus gimana dong Ustadz? Udah, ini kan sudah terjadi, saya bilang, jadi 3. Sekarang tinggal ibu pilih, mau dianggap masalah atau sarana salah satu pintu masuk surganya ibu dari situ. Akhirnya dia sepakat, sudah sebagai sarana pintu masuk surga saya dari sini. Saya tawarin ke ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang lain mau, nggak usah Ustadz, saya mau nyari pintu yang lain aja. Ya nggak apa-apa kan bebas. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini kata kuncinya ya. Jadi setiap rasa yang dimunculkan dalam diri kita, tolong diterima. Baik, sekarang kita masuk cara sabar dengan benar. Jadi kenapa kita harus sabar? Agar ditolong Allah. Supaya ditolong Allah, doanya mudah dikabulkan, ya. Dan yang terakhir, salah satu syarat kita masuk surganya Allah. Tapi kan ini masih teorinya, belum prakteknya. Betul? Kenapa kita harus praktek bersabar Bapak Ibu? Kenapa kita harus mulai praktek bersabar? Kenapa? Coba saya tanya. Sabar itu sulit atau belum terbiasa? Belum terbiasa. Nah, kenapa kita harus praktek sabar? Supaya terbiasa. Dulu adik-adik waktu belum belajar hafal Quran, kira-kira baca Quran sulit atau mudah? Tapi setelah terbiasa? Nah, kenapa sabar itu sulit selama ini? Terbiasanya tuh marah atau sabar? Enggak, adik-adik dari dulu kita selama ini terbiasanya marah atau sabar? Marah. Makanya kita mau latihan agar terbiasa sabar. Bisa ya? Bisa tidak bisa, sabar itu untuk diri kita, bukan buat Allah. Saya dari kajian subuh tadi sih. Tapi saya sabar, tenang, sabar. Oke, kita mulai. Berarti sekarang kalau kita ingin sabar, kita butuh apa? Kalau saya ingin nyetir mobil, saya butuh apa? Mesti mobilnya. Butuh mobilnya dong. Loh, kalau nggak ada mobilnya gimana saya bisa nyetir? Kalau saya ingin sabar, saya butuh apa? Bukan mobil, kok mobil. Hah? Ya, sabar itu identik dengan ujian yang enak atau tidak enak? Tidak enak. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu butuh ujian enak atau tidak enak? Tidak enak. Ujian tidak enak itu, ya, santri yang pinter atau yang lemot, Ustadz? Kalau kita ingin sabar, ternyata kita butuh ujian yang tidak enak. Dan mohon maaf, selama ini Bapak Ibu ketika menghadapi ujian yang tidak enak, dianggap masalah atau sarana latihan sabar? Masalah. Nah, ini masalahnya. Padahal kalau kita ingin sabar itu, kita butuh ujian yang tidak enak. Berarti kalau ibu ingin sabar, ibu butuh suami yang baik atau yang menjengkelkan? Berarti suami menjengkelkan itu masalah atau sarana latihan? Ibu biasanya latihan atau emosi? Coba itu emak-emak aja masih kayak gitu, jangan ngaji 5 kali Ustaz. Apa? Emang pelan-pelan Bu, ini tapi setia Bu sama saya Bu. Kemana-mana ada ini. Padahal kemarin baru workshop di Bekasi. Oke, kita ulang lagi ya. Berarti sekarang Ibu rumusnya paham ya? Kalau saya ingin sabar,
Berarti saya butuh ujian yang membuat saya marah. Betul nggak? Nah kalau suami baik, ibu latihan sabar gimana? Bu, sabarnya suaminya baik. Begitu. Nah, ibu aja aneh. Berarti santri yang gimana gitu itu ujian juga. Semakin menjengkelkan santrinya, ustadznya semakin dapat surga yang tinggi. Loh, karena janji Allah kepada orang yang sabar apa? Diberikan surga yang tinggi dan diberikan penghormatan. 25 ayat 75. Itu saya ngomong ada ayatnya. Silakan. Makanya Bapak Ibu harus paham dulu. 25 Al-Furqan ayat 75. Apa kata Allah? Ini kalau malam angin lembah ya. Angin. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga. Mereka itu akan diberikan tempat yang tinggi dalam surga. Siapa mereka itu? Lanjut. Atas kesabaran mereka. Tuh, jadi orang sabar akan diberikan tempat yang tinggi dalam surga. Terus akan disambut apa? Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Wah, gara-gara suami menjengkelkan, gara-gara istri menjengkelkan, bapak ibu dapat surga yang tinggi di sana dan akan dihormati. Selamat datang orang-orang yang sabar. Tuh. Terus kekal lagi. Nah, jadi santri menjengkelkan itu Ustadz, masalah atau sarana masuk surga? Semakin menjengkelkan santrinya, semakin tinggi surganya. Tapi itu terus-terusan apa enggak? Kalau sudah sabar, Allah selesaikan, Allah bolak-balikan hatinya. Biasanya langsung berubah. Jadi saya pernah sering saya lihat jamaah saya mau suami atau istri. Kalau istrinya sudah sabar, suaminya berubah. Suaminya sudah sabar, istrinya berubah. Itu udah otomatis. Karena Allah menjanjikan kepada orang yang sabar, doanya dikabulkan. Jadi santri butuh nggak ustadz yang galak? Buat apa? Masuk. Bunda yang galak. Saran latihan ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih anggap sebagai masalah, tolong salah ya. Karena tidak mungkin Allah memberikan ujian itu untuk membuat masalah, nggak ada. Yang Allah berikan ujian itu pasti cuma satu, mendekat kepada Allah. Caranya menjadi sabar. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini menurut saya ilmu yang suka tidak suka, ibu bapak mau terima tidak terima, bapak ibu tetap harus menjalani setiap masalah itu dengan sabar. Kenapa? Satu hal yang harus bapak ibu sadari, tidak ada seorang pun yang bisa menentukan kapan ujian kita selesai. Ayo, bisa? Nggak ada. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menentukan, makasih ya, kapan doa kita dikabulkan, juga tidak ada. Maka ketika kita tidak bisa menentukan kapan masalah kita selesai, berarti sikap kita mau tidak mau harus apa? Sabar, nggak ada cerita. Jadi ibu mau bilang sabar itu sulit, mau bilang sabar itu mudah, tidak bisa tetap menentukan. 16 ayat 1, silakan. Jadi banyak orang, Ustadz kan sabar itu sulit. Ya mau sulit mau tidak kan memang nggak ada pilihan. Bapak ibu kan harus mau menjalani. Surat 16 ayat 1 ya. Ibu mau suka mau tidak, ternyata sabar itu memang sangat penting. Ketetapan Allah pasti datang. Ketetapan Allah terhadap setiap ujian itu kan pasti datang. Tapi kata Allah apa? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Berarti Allah nyuruh kita apa? Nggak mau. Mau tidak mau, Bapak Ibu harus mau menjalani dengan kesabaran. Tinggal sekarang pilihannya dijalani dengan sabar atau dijalani dengan tidak sabar. Padahal mohon maaf, ayo Bapak Ibu jawab dari hati nurani ya, bukan dari ego ya. Menurut Bapak Ibu orang sabar itu bahagia atau menderita? Hah? Menurut Bapak Ibu orang sabar itu bahagia atau menderita? Bahkan menderita atau bahagia? Kalau bisa sabar bahagia sebenarnya Ustaz. Iya, makanya saya bilang
dari sadar tidak sadar, alasan logisnya itu gampang. Kenapa orang sabar harusnya bahagia? Karena orang sabar bersama Allah kan. Kalau yang menderita itu bersama setan atau bersama Allah? Nah, kalau orang nggak sabar, menderita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya menjalani hidup tidak sabar, pasti menderita. Karena orang sabar itu logikanya harusnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia bersama Allah. Terlepas dengan masalah ujian, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, Allah tetap bilang, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Jadi tinggal sekarang gimana caranya, kan itu aja ya yang nanti kita mau praktekkan. Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, silakan lihat. Secara umum orang diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Secara umum menderita atau bahagia? Menderita secara umum ya. Tapi kita lihat apa kata Allah. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar itu malah bahagia, Bapak Ibu? Karena ada kabar gembira dari Allah. Iya kan, secara umum orang kalau diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, itu kan menderita. Pertanyaan saya, kenapa orang sabar malah bahagia? Kenapa? Halo? Senior? Iya, kenapa? Harusnya kan secara umum orang diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta itu menderita harusnya. Terus kenapa? Kok orang sabar malah bahagia? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta buat orang sabar itu masalah atau sarana latihan? Sarana latihan. Makanya dia senang, dia ingin sabar dikasih sarana. Berarti untuk orang sabar, suami galak itu masalah atau sarana? Makanya orang sabar senang, karena itu dia dikasih sarana buat latihan. Makanya kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti ketika tidak sabar, pasti dia menderita. Tapi pasti kalau udah sabar itu masalahnya akan selesai, Ustaz. Loh pasti yang janji kok. Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Dan mohon maaf ya, kalau sudah sabar sebenarnya jadi masalah nggak? Enggak. Berarti kalau masih jadi masalah berarti belum sabar. Oke, kita mulai ya. Terus gimana caranya agar Bapak Ibu ketika mendapatkan ujian, khususon yang tidak enak itu, Bapak Ibu dengan kesadaran bahwa itu adalah sarana, bukan masalah. Kalau sudah begitu cepat beresnya, Bu. Saya ulang ya. Kalau Bapak Ibu sudah menganggap itu sarana, bukan masalah, itu cepat beresnya. Anak berubah, suami berubah, istri berubah, akan begitu, Pak. Bagaimana caranya untuk berlatih? Di surat 64 ayat 11. Jadi untuk orang sabar itu bukan masalah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Coba sekali lagi bahasa, coba Al-Qur'annya Dek, dibaca Dek. Maaf. Ayo, 64 ayat 11. Enggak, dia biar paham dulu arti dari pemahaman ayat ini. Biar bisa sabar ya, adik-adik yang usia baru 16-18, biar ibunya yang jadi latihan aja ibunya. Adik-adiknya yang latihan sabarnya, ibunya yang jadi soalnya. Apa? Silakan, ayo. Baca Al-Qur'annya. Satu orang aja, sayang, biar jelas. Pakai mic, Bu. Bisa coba. Yang keras, nak. Yang 64-11 doang, surat 64 ayat 11. Apa itu Arabnya? Ila itu apa? Berarti bisa nggak sesuatu itu tanpa ilah? Kan di situ ayatnya, ma'asobatin, semua kejadian musibah apapun yang menimpa seseorang, iya ya, kecuali
Apa? Atas izin Allah. Itu maksudnya apa? Adik-adik semua, ini kata kunci kita bisa bersabar atau tidak di sini. Apa itu maksudnya? Berarti semua kejadian yang menimpa kita dari kita lahir sampai sekarang, itu terjadi itu gara-gara apa? Kebetulan atau atas izin Allah? Izin Allah. Pertanyaannya, berarti kalau ada kejadian, kenapa Allah mengizinkan? Coba saya tanya ya, Bapak Ibu pas dapat masalah biasanya selalu bertanya tentang masalahnya atau bertanya kenapa Allah mengizinkan masalah itu? Biasanya yang mana? Tanya tentang masalahnya. Loh, kalau Allah nggak izinkan? Belum paham. Nah, makanya sekarang saya ulang ya. Nanti adik-adik kalau sudah paham ini, ibu-ibu juga, ingat, semua kejadian yang menimpa diri kita, ternyata itu bisa terjadi atas izin Allah. Berarti harusnya pertanyaannya ketika Bapak Ibu diuji, ketika handphone hilang, pertanyaannya, kenapa Allah mengizinkan? Bukan, kenapa kok begini, kenapa begitu, bukan begitu, harusnya. Paham ini? Kenapa kok Allah mengizinkan masalah ini terjadi kepada saya? Paham ini Bapak Ibu ini? Kalau Bapak Ibu tidak paham, kalau belum paham kenapa Allah belum mengizinkan, maka langkah yang pertama diterima saja dulu. Kenapa diterima? Karena itu sudah atas izin Allah. Kira-kira Allah mengizinkan itu benar atau salah? Terlepas sesuai atau tidak? Sempurna atau salah? Kalau sempurna, kalau benar, berarti wajar nggak kalau diterima? Bapak Ibu selama ini kalau ada kejadian khususnya yang nggak enak, diterima atau emosi? Emosi. Terus izin Allahnya di mana? Ngerti ya ada ya? Jadi nanti kalau ada kejadian, pertanyaan pertama dalam pikiran kita, ini kenapa Allah mengizinkan? Tapi rumus yang kedua, karena kalau sudah atas izin Allah, pasti benar. Maka tugas kita terhadap sesuatu yang benar adalah wajib menerima. Berarti menerima ngomongnya apa? Bisa? Kalau Bapak Ibu bisa terbiasa seperti itu, insya Allah jadi sabar, barulah nanti sesuai dengan janjinya, innallaha ma'as-sabirin, doanya dikabulkan. Ya, jadi sabar itu apa kesimpulannya? Sabar itu melatih cara berpikir kita, yang tadinya selalu melihat kejadian di dalam hidup, kita rubah bahwa ini terjadi atas izin Allah. Tolong dijawab, adik-adik selama ini kalau ada kejadian, lihat kejadiannya, lihat masalahnya atau lihat izinnya? Lihat kejadiannya. Lihat masalahnya sama kejadian. Terus kapan mau lihat izin? Setelah ini ya, berarti silahkan Bapak Ibu menjalani kegiatan hidup, karena setiap hari itu pasti kita akan mendapatkan kejadian. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti aturan Allah, mulai saat ini pas ada kejadian, oh ini semua atas izin Allah. Diterima atau emosi? Mau latihan? Mau latihannya dengan kejadian yang enak atau tidak enak? Kalau yang enak nggak usah latihan. Ya, jadi nanti misalnya tiba-tiba temennya ngomongin, berarti apa ada yang sampaikan? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Semua dia ngomong, omongan nyampe ke telinga kita ini semua atas izin Allah. Jadi yang dihormati itu izin Allah. Ya, yang dihormati itu izin Allahnya. Bukan kejadiannya. Kalau kejadian itu nggak akan pernah selesai. Kejadian satu selesai, datang lagi kejadian yang kedua. Kejadian kedua selesai, datang lagi yang ketiga. Enggak akan pernah selesai. Tapi pertanyaannya, setaat apa? Ketika ada kejadian, Bapak Ibu melihat bahwa ini atas izin Allah. Maka hadiahnya apa? Dan kalau diterima, lanjut ayatnya tadi. Silakan pakai. Kalau sudah diterima ayatnya apa? Janjinya Allah. 64 ayat 11 yang tadi. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Terus
Baik, apa janji Allah? Nah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kenapa orang sabar itu masalah selesai yang ditanya tadi Bunda Uci? Karena orang sabar diberi petunjuk ke dalam hatinya. Kira-kira sebesar apapun masalah, kalau kita diberi petunjuk, selesai nggak masalahnya? Gara-gara kemampuan kita atau gara-gara kita menerima izin Allah? Selama ini Bapak Ibu kalau ada kejadian, lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Ustaz, ini berarti berlaku juga untuk trauma-trauma masa lalu ya Ustaz? Nah, kenapa orang trauma? Karena selama ini dia tidak mau menerima izin Allah. Bukan tidak mau, tidak paham sepertinya Ustaz. Ya boleh lah, pokoknya intinya nggak menerima kan? Iya. Karena dia merasa, enggak, saya tanya, orang tidak menerima tuh karena melihat izin atau melihat kejadian? Melihat kejadian. Nah dia lupa, kan kejadian bisa terjadi ila biistilah kan? Kecuali atas izin Allah. Berarti harusnya logikanya izinnya dulu, baru terjadi kejadian. Kayak inilah, ini rumahnya Dokter Uci. Kalau saya ingin masuk, coba dievaluasi ya. Saya izin dulu baru masuk atau masuk dulu baru izin? Izin dulu baru masuk. Kalau nggak diizinkan, nah itu tahu. Kalau diizinkan, semua kejadian yang menimpa diri kita, kejadian dulu atau izin dulu? Izin dulu. Berarti nanti Bapak Ibu kalau ada kejadian, lihat izinnya atau lihat kejadian? Kapan mau begitu? Nanti trauma hilang, depresi hilang. Gara-gara apa? Ketika Bapak Ibu semua kejadian Bapak Ibu lihat izin Allahnya, maka janji Allah selain memberi petunjuk apa? 13 ayat 28. Ya, silahkan dikembalikan lagi. Surat 13 ayat 28. Ketika yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, terus? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berarti nanti hati Bapak Ibu apapun kejadian jadi tenang atau jadi khawatir? Ternyata salah satu cara untuk membuat kita hati tenang itu, kita mulai menyadari bahwa apapun kejadian yang menimpa kita, itu sudah atas izin Allah. Jelas? Paham ini Bapak Ibu? Kalau sudah paham teorinya, supaya membiasakan tinggal apa? Praktek. Prakteknya sama. Kejadian yang enak atau yang tidak enak? Tidak enak. Adik-adik suka dapat kejadian yang tidak enak? Jawab seringnya dulu. Ya, jelas ya? Misalnya teman-temannya udah 10 jus, ini masih 2 jus. Enak gak enak? Gak enak kan? Nah, ingat, terima dulu ya Allah, semua atas izinmu. Terlepas itu dari kesalahan kita ya. Tapi diterima dulu. Setelah diterima baru mohon. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maka nanti dimudahkan hafalannya. Pokoknya ginilah, saya tanya ya, nggak ada orang pintar, orang bodoh. Orang pintar itu adalah yang mudah mendapatkan petunjuk. Orang bodoh itu yang tidak mendapatkan petunjuk. Karena sepintar apapun pikiran Bapak Ibu, kalau tidak mendapatkan petunjuk, tersesat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dikatakan pintar atau bodoh, lihat saja. Dia mudah mendapatkan petunjuk atau sulit mendapatkan petunjuk. Orang pintar pasti mudah mendapatkan petunjuk. Berarti yang sabar atau yang emosi? Nah, jelas ya Bu ya? Jadi silahkan Bapak Ibu menjalani kegiatannya masing-masing. Tapi ingat bahwa apapun yang terjadi menimpa diri kita, ternyata mau disadari tidak disadari, itu semua atas izin Allah. Berarti tinggal berlatih. Supaya mudah gimana latihannya Ustadz? Kalau saya dulu tempel aja di dinding izin Allah pakai kertas yang apa? Pakai ini laminating.
Gantung izin Allah. Di kamar santri gantung izin Allah. Biar apa? Biar ingat, nggak usah banyak ngomong. Oh iya izin Allah. Gitu jadi. Ya. Langsung dilakukan ya. Langsung. Besok foto kirim ke Bunda udah. Oh kemarin habis ada kejadian Ustaz. Jadi itu kejadian dengan izin Allah. Oh, jelas ya? Dan langsung ya. Ayo kita belajar kepada Allah. Ma'rifatullah itu adalah mengenal lewat kejadian-kejadian yang Allah izinkan. Ya. Gini, saya tanya lagi. Orang mencuri, orang bunuh diri, atas izin Allah atau tidak? Bingung lagi nih. Orang mencuri, orang bunuh diri, sudah atas izin Allah atau tidak? Atas izin Allah. Atas izin Allah terjadinya. Sudah izin Allah atau belum? Adik-adik masih bingung mereka. Orang mencuri, orang bunuh diri sudah atas izin Allah atau belum? Sudah belum? Ragu. Yang udah senior udah ingat, itu tuh yang masih muda saya. Izin Allah belum? Kenapa atas izin Allah? Kenapa? Karena semua kejadian yang menimpa diri kita bisa terjadi atas izin Allah. Tapi pertanyaan kedua, tapi apakah Allah menghendaki orang bunuh diri? Lah, terus Allah mengizinkan siapa? Allah mengizinkan setan menggoda kita. Kalau kita ikut setan, kita bunuh diri. Kalau kita ikut Allah, kita tidak bunuh diri. Berarti orang bunuh diri itu tetap izin Allah atau tidak? Tetap. Tapi karena manusia diberikan pilihan, maka ikut setan boleh, ikut Allah boleh. Marah-marah itu ikut setan atau ikut Allah? Sabar? Adik-adik biasanya pilih yang mana? Marah-marah atau sabar? Ustaz, pertanyaannya jangan marah-marah atau sabar. Gimana? Malas atau rajin? Itu. Atau bersih apa jorok? Baik, malas itu bisikan Allah atau bisikan setan? Berarti kalau ada yang malas berarti dia? Tulis, malas adalah setan. Bikin, besok Bunda foto. Lihat. Gampang kok caranya Pak, Bu, dibiasakan aja. Tulis izin Allah, tulis malas adalah setan, sabar bersama Allah, gitu aja. Maksudnya kalimat-kalimat begitu aja. Biar nanti kita lihat, memang tetap setia mengikuti setan, atau nanti berubah sikapnya. Sekarang saya tanya, berarti kita malas tuh yang salah siapa? Setan. Wah, Yang salah siapa? Surat 4 ayat 79. Surat 4. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Nah, terus? Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahanmu sendiri. Berarti malas itu salah siapa? Setan atau diri sendiri? Setan cuman mensponsori supaya Bapak Ibu terjebak dengan kemalasan. Karena nanti setan sendiri, mohon maaf ya, setan sendiri di yaumil hisab, dia bilang bahwa dia tidak bertanggung jawab. 14 ayat 22. Setan sendiri bilang saya nggak bertanggung jawab. Dan setan berkata. Nah, lihat ya, benar nggak di yaumil hisab nanti setan itu bilang saya nggak bertanggung jawab. Ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Tuh, terus? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Berarti setan bisa maksa nggak? Nggak bisa. Cuman apa kerjanya? Nyuruh. Cuman menyeru, mengajak.
Berarti kembali kepada siapa? Kita. Nah, makanya setan kekuasaan. Tidak ada kekuasaanku kepadamu selain aku menyeru kamu. Kan begitu ya? Terus? Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, Nah. tetapi cercalah dirimu sendiri. Berarti orang malas itu salah siapa? Gara-gara mengikuti. Jadi yang salah siapa? Diri sendiri. Jangan nyalahin setan. Jelas ya Bu ya? Jadi setan udah bilang, loh aku kan cuma ngajak, Bapak Ibu ikut gitu. Terus? Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Ini dia Melisab nanti begitu nanti setan. Terus? Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Tuh, setan sendiri bilang salah atau benar? Salah. Salah, kenapa diikuti? Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, berarti kita masuk ke neraka pun ternyata gara-gara setan. Gara-gara siapa? Diri sendiri dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi setan itu nggak akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Malah setan bilang, aku takut kepada Allah. Tapi manusia banyak yang nggak takut kan? Dari dulu separah-parahnya iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Tapi manusia banyak nggak yang ngaku Tuhan? Emang luar biasa manusia ini. Ustaz, kalau ayat yang tentang bahwa Allah memberikan pilihan. Oh ya, surat 18 ayat 29. Jadi memang manusia ini diberikan pilihan. Mau beriman boleh, mau kafir boleh. Ya. Surat 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang menghendaki beriman, Bapak Ibu silakan mau pilih ini, mau sabar boleh, mau marah-marah boleh, maka hendaklah dia beriman. Terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Berarti beriman dan kafir itu takdir atau pilihan, Bu? Pilihan. Pilihan. Tapi ujian hidupnya? Ujian hidupnya? Izin Allah. Enggak, ujian hidupnya takdir atau pilihan? Oh, takdir. Beriman dan kafir, takdir atau pilihan? Pilihan. Hendaklah beriman silakan, hendaklah kafir silakan. Tapi ujian hidupnya takdir atau pilihan? Takdir. Takdir itu apa? Ya, kehendak Allah itu maksudnya takdir itu apa? Sudah terjadi. Ketetapan Allah yang sudah terjadi. Terjadi dengan izin Allah. Iya, takdir itu apa Bapak? Kan Bapak Ibu tuh di rukun iman yang kelima disuruh beriman kepada qada dan qadar. Pertanyaan saya, selama ini definisi takdir menurut Bapak Ibu apa sih? Sesuatu yang sudah bisa ditolak enggak? Berarti takdir itu apa yang pentingnya? Sesuatu yang tidak bisa ditolak. Surat 10 ayat 107. Enggak, Bapak Ibu harus sadar dulu di sini. Kalau sudah takdir itu enggak usah lagi dipikir. Surat 10 ayat 107. Dan aku telah diperintah. 10 ayat 107. 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Ini apa ini? Takdir. Terus? Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Sadar ini? Terus? Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Baik, jadi takdir itu apa? Sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Bapak Ibu harus sadar dulu ini ya. Saya tanya, kalau tidak bisa ditolak, berarti dipikir-pikir atau langsung jalani saja? Dijalani. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah dipikir-pikir atau dijalani? Dipikir-pikir. Jadi mikirin takdir Allah.
Halo? Iya, jujur. Sebelumnya begitu, Ustaz. Tuh, ngapain mikirin takdir Allah? Mau dipikir tidak dipikir pun harus dijalani. Bapak Ibu pernah nggak mikir siang dan malam? Kenapa? Udah ketetapan, udah takdir, ngapain? Kenapa siang dan malam tidak dipikirkan, masalah dipikirkan? Kan sama-sama takdir. Ayo, saya ulang. Berarti takdir itu dipikirkan atau dijalani? Dijalani. Bapak Ibu selama ini kalau dapat masalah dipikir atau dijalani? Oh, curiga saya jawabannya. Kayaknya nggak masalah. Jawaban jujur dipikir, Ustaz. Lo ngapain dipikirin takdir Allah? Nanti saat menjalani silahkan pilih. Beriman hendaklah dia beriman, kafir hendaklah dia kafir. Pilihannya saat menjalani. Kalau takdirnya mau dipikir nggak dipikir pun nggak bisa nolak. Kenapa ibu-ibu nggak protes jadi perempuan? Jadi ya Allah, kenapa takdir saya jadi perempuan? Pernah nggak ngomong gitu sama Allah? Kenapa? Nah itu tahu. Karena nggak punya pilihan. Ya itu maksud saya tuh, kenapa setiap orang diuji itu masih berpikir? Kan itu udah takdir. Karena punya otak. Loh, otak itu dipakai mengikuti petunjuk atau mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti petunjuk namanya beriman, kalau mengikuti hawa nafsu namanya kafir. Serem. Loh, jadi selama ini Bapak Ibu mikirin takdir. Kenapa saya diuji? Begitu? Why me, why me? Kalau sesuatu itu takdir Allah, nggak usah lagi dipikir. Makanya Bapak Ibu di rukun iman yang kelima disuruh apa? Beriman kepada qada dan qadar. Beriman tuh diyakini atau difikirkan? Bapak Ibu ketika ada masalah dipikirkan atau diyakini? Tergantung kapan, Ustaz. Oh, tergantung kalau dulu kapan. dipikirin. Mau dipikirkan tidak dipikirkan pun kita tetap menjalani. Lah memang takdir mau apa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolak takdir Allah. Surat 6 ayat 134. Udah tahu takdir, masih dipikir. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi yang penting sadar dulu ya, Bu ya. Baik. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah 6 datang ayat 134. 134? 34. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Allah pasti akan menguji. Pasti datang nggak? Maka Allah bilang setiap ujian apa? Silakan, Dr. Lucu. Dan kamu tidak mampu menolaknya. Tahu yang namanya ujian itu nggak bisa ditolak? Bapak Ibu tahu ujian itu tidak bisa ditolak? Kalau tahu, kenapa masih ditangisin? Emosi, Ustaz, emosi. Tadi benar, sebenarnya dokter itu bilang, bukan karena emosi, bukan karena nggak paham. Ini saya mau memberikan pemahaman. Jangan coba-coba menolak yang tidak bisa ditolak. Jadi saya tanya, ayo jawab ke hati nurani Bapak Ibu semua, Adik-adik. Takdir itu bisa ditolak nggak? Tidak. Kalau tidak, nanti pas ada masalah masih dipikir atau dijalani? Dijalani. Udah jalani aja, ngapain dipikir-pikir juga nggak akan kepikiran? Kenapa orang depresi, kenapa orang overthinking? Itu loh, nolak-nolak takdir. Udah tahu nggak bisa ditolak, malah dipikirin terus. Jadi sebenarnya mohon maaf ya. Sebenarnya hidup itu rumit atau sederhana sih? Bagi siapa? Padahal saya tanya, Bapak Ibu ngaku beriman? Ya. Tapi masih rumit. Tuh. Ayo, ada pertanyaan gini. Orang malas tuh kenapa? Banyak mikir, jalani aja udah. Bangun, tahajud, baca Quran, nggak usah mikir, jalani aja. Ya, karena memang hidup ini harus dijalani. Kenapa? Nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Atau saya tanya ya, silakan Ustadz, Bapak Ibu tak jawab ya pertanyaan saya. Hidup ini tuh dijalani atau difikirkan? Dijalani. Terus Bapak Ibu pusing-pusing itu kenapa? Katanya dijalani. Coba. Kan punya. Iya, nggak apa-apa. Ini saya mau tanya dulu. Ini penting ya dalam kita. Ini bersyukur nih, 16, 18 sampai udah belajar ini ya. Saya ulang lagi.
Hidup ini dijalani atau difikirkan? Dua-duanya? Wah, ini nih. Bagus. Planning terbaik itu mikir atau mengikuti petunjuk? Mengikuti petunjuk. Berarti pikiran itu dipakai untuk mikir bagaimana atau untuk mengikuti petunjuk? Mengikuti petunjuk. Selama ini pikiran Bapak Ibu dipakai mengikuti petunjuk atau berpikir bagaimana? Berpikir bagaimana? Itu salahnya. Kita dikasih akal itu maksudnya untuk mengikuti petunjuk. Jadi kenapa hidup itu untuk dijalani? Bukan difikirkan. Karena sudah ada petunjuknya. Kecuali Allah belum punya ada petunjuk, silahkan mikir. Lah ini petunjuknya sudah ada masih mikir. Ibu tuh mikir mau buat petunjuk baru. Gini aja. Saya tadi dari masjid di Ciputat, kajian subuh ke sini. Saya kan belum pernah ke sini. Terus ketika saya belum tahu ke sini, saya mikir atau buka petunjuk? Buka aja Google Map-nya ada kan? Berarti saya masih mikir atau ikuti saja petunjuk? Jadi kalau sudah ada petunjuknya masih mikir atau ikuti? Sekarang saya tanya, hidup ini sudah ada belum petunjuknya? Sudah. Ikuti atau mikir? Kenyataannya? Ustadz, ini ada kaitannya ya dengan bahwa Allah tuh menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Baik, jadi salah satu perintah Allah beribadah. Kira-kira ketika Allah nyuruh beribadah, ada tutorialnya nggak? Ada, kan kita diciptakan untuk beribadah, nggak mungkin nggak ada petunjuknya, nggak ada tutorialnya. Makanya tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu sekarang masih mikirin hidup, ayo perbaiki, kayaknya ada yang salah dalam kepalanya. Karena ternyata memang akal pikiran ini dipakai untuk mengikuti petunjuk. Bukan mikir besok bagaimana. 38 ayat 29. Ayatnya ada soalnya Bu. Orang-orang yang berakal sehat itu dalam rangka apa? Akalnya dipakai untuk mengikuti petunjuk. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Tuh, jadi akal tuh dipakai apa? Tes. Wah, habis ini. biasa. Ada yang nggak suka ini. Sini. Kok ada lagi? Ada lagi. Oh. Baik, jadi nanti Bapak Ibu yang pertama harus disadari ya. Kalau nanti Allah menetapkan takdirnya kepada kita. Apa takdirnya? Bahwa Allah akan menguji kita. Sudah, Bapak Ibu mau terima tidak terima harus sadar. Oh, memang ujian ini takdir. Ya, berarti kita terima atau kita tetap ngeyel? Wujud seorang hamba adalah taat kepada majikannya. Jadi ketika Allah memberikan suatu ujian, maka sangat layak kalau kita terima. Diterima ya ujiannya ya? Baik, pertanyaan kedua. Setelah diterima, wajib nggak ikhtiar? Wajib. Tolong dijawab dengan jujur. Kita selama ini ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau beribadah kepada Allah? Menyelesaikan masalah. Hah? Ya kan selama ini. Kan jujur. Kita selama ini ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau untuk beribadah? Menyelesaikan masalah. Kita diciptakan untuk beribadah atau menyelesaikan masalah? Beribadah. Nah, terus kenapa menyelesaikan masalah? Belum tahu. Belum ikut petunjuk, Ustaz. Menurut petunjuk, kita beribadah itu dalam rangka beribadah. Dalam rangka kita ikhtiar, itu dalam rangka beribadah. Apa ikhtiar dalam beribadah? Ada keikhlasan, ada kesabaran di situ, ada ketawakalan. Jadi saat ikhtiar itu sabarnya meningkat, ikhlasnya meningkat. Maka sikap itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi Bapak Ibu ikhtiar silahkan, tapi dalam rangka beribadah. Si fulan sakit, wajib nggak ke dokter? Supaya sembuh atau supaya sabar? Supaya sabar, mengikuti petunjuk Allah. Loh, si fulan sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau supaya sabar? Supaya sabar.
Iya, pertanyaan saya, tujuan utama itu sembuh atau sabar? Sabar. Kalau sabar, insya Allah Allah menyembuhkan lewat tangan dokter. Loh, jadi selama ini supaya sembuh? Aduh. Makanya tolong ya, akal ini dipakai ngikuti petunjuk. Bukan mikir bagaimana. Saya tanya nih, seberat apapun masalah, kalau kita mengikuti petunjuk selesai atau tidak? Selesai. Selesai. Jadi nanti ikhtiar itu niatnya hasil atau beribadah? Hasil penting nggak? Hasil itu bonus setelah kita beribadah. Wah, Jadi niatnya pantesan. ibadah bukan hasil. Loh, hasil itu kan pasti Allah putuskan. Hasil itu urusan siapa? Allah. Nah, terus kenapa niatnya hasil? Hasil itu urusan Allah, urusan kita ikhtiar, prosesnya beribadah. Kira-kira hasil orang yang sabar sama yang tidak sabar sama atau beda? Itu tahu. Kalau orang sabar pasti ditolong Allah, orang yang nggak sabar dibiarkan sama Allah. Orang khawatir dibiarkan sama Allah, orang yakin ditolong Allah. Gitu. Jadi sebenarnya hidup itu mudah atau sulit? Allah sendiri ingin kita mudah, tapi manusia sendiri kadang-kadang mempersulit atau mempermudah. Kalau bisa dipersulit, jelas ini Bapak Ibu semua? Ayo sayang Bapak Ibu, hidup bertahun-tahun masa petunjuknya udah ada masih mikir-mikir lagi. Ya, ikuti petunjuk saja ya. Berarti masalah selesai itu bukan karena kemampuan kita, tapi gara-gara kita mengikuti petunjuk, maka otomatis selesai. Karena target kita itu proses atau hasil? Proses. Proses. Hasil itu Allah yang menentukan, makanya ada tawakal di situ. Paham? Baik, silakan. Ada pertanyaan? Ustadz. Silakan. Jadi Ustadz bilang ikhlas meningkat, sabar meningkat. Ya. Itu apa Ustadz? Baik. Menurut Bapak Ibu, selama ini kita disuruh ikhlas, 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 ikhlas. Menurut Bapak Ibu, ikhlas itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau nggak sadar? Coba kita lihat. Ya, yang namanya seorang mengabdi kepada Allah, itu modal utama tuh bukan uang, bukan harta, bukan ilmu, tapi ikhlas. 39 ayat 2, silakan. Surat 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Berarti ikhlas itu perintah atau bukan? Namanya perintah itu mau sulit atau mudah, harusnya dilakukan atau dipikir? Sekarang Bapak Ibu renungkan, Allah memerintahkan Bapak Ibu ikhlas. Tapi Bapak Ibu bilang sulit, sama Allah kurang ajar atau wajar? Ayo, seperti. Kamu ikhlas, sulit ya Allah, kurang ajar. Karena Bapak Ibu pun kalau punya pembantu, nggak pengen pembantunya nolakan. Jadi meskipun sulit, harusnya Bapak Ibu melakukan atau tidak? Lakukan. Baik, sekarang saya tanya, cirinya orang ikhlas itu apa? Itu orang yakin, orang ikhlas. Itu sabar. Cirinya kita sudah ikhlas apa? Waduh. Hah? Cirinya kita ikhlas? Menjalankan semua karena Allah. Itu definisi ciri. Sekalian aja Ustadz, definisi dan ciri kalau gitu. Cirinya orang ikhlas itu tanpa pamrih. Loh. Iya kan, kalau orang tanpa pamrih, kira-kira ikhlas nggak?
Jadi cirinya orang ikhlas apa? Berarti kalau Bapak Ibu masih pamrih, nah, udah pasti ngungkit-ngungkit. Tanpa pamrih itu titik atau koma? Titik. Bapak Ibu kalau ada masalah titik atau koma? Koma. Kan selama ini jujur. Kalau bantu orang titik atau koma? Titik. Bantu orang? Titik. Ustadz, dia sudah saya bantu, saya ginikan, saya bantu, apapun saya kasih, tapi dia ternyata nggak tahu terima kasih. Rugi 2 kali, uang hilang, ikhlas enggak? Ayo, mohon maaf, orang bermasalah itu gara-gara titik atau koma? Koma. Padahal mohon maaf, Bapak Ibu itu ingin bermasalah atau tidak? Tidak. Nah kalau tidak ingin bermasalah, kenapa nggak ikhlas? Berarti cirinya orang nggak ikhlas apa? Hidupnya ribet, banyak yang dipikirin yang bukan urusannya. Sampai negara dipikirin, menteri bukan, pejabat bukan, dipikirin. Jadi cirinya orang ikhlas apa? Hidupnya tidak ribet. Nah, tanpa pamrih. Silakan Bapak Ibu berbuat, tapi kalau masih ada koma, perbaiki lagi. Kalau sudah berbuat orang ikhlas dipikir atau langsung diplongkan? Udah ngasih aja. Pertanyaan saya, sekarang saya perdalam ya. Kenapa orang ikhlas itu tanpa pamrih? Karena dia cuma mengharap kepada Allah, ridho Allah. Bahasa yang sederhananya, kenapa orang ikhlas itu tanpa pamrih? Ibu taat kepada suami itu ikhlas atau pamrih sih? Pamrih kayaknya. Kayaknya pamrih, Ustaz. Iyalah, kalau nggak pamrih nggak ada masalah ini. Ayo saya tanya Ibu, biasanya Ibu tuh taat kepada suami itu pamrih atau tanpa pamrih sih? Nggak bisa dong Ustaz. Suami saya begitu, saya juga begitu. Saya juga bisa. Wah, udah masalah itu. Setan masuk di situ. Kenapa orang ikhlas itu tanpa pamrih? 34 ayat 39. Surat 34 ayat 39. Kenapa orang ikhlas itu tanpa pamrih? Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. 39 34 ayat 39. Salah. Kenapa orang ikhlas itu tanpa pamrih? Ibu Bapak biar paham ya, biar langsung praktek ya. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Oke, terus? Di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan. Apa saja yang Bapak Ibu infakkan dengan niat benar-benar karena Allah, perhatikan, terus? Maka Allah akan menggantinya dan Dia pemberi rizki yang terbaik. Kenapa orang ikhlas itu tanpa pamrih? Karena dia yakin Allah pasti ganti. Berarti kalau Bapak Ibu masih mengharapkan pamrih dari makhluk, Allah nggak akan ganti. Makanya orang ikhlas silahkan, saya nggak mau diganti. Karena dia tahu Allah pasti akan mengganti. Kira-kira kalau Allah ganti, 1 diganti 1 atau 1 diganti 10? 1 diganti 700. Sampai 700, betul?